Perawat Risma. Tuan S. pasien pos CABG hari kedua. Tadi pagi sempat asistol, kemudian dilakukan resusitasi dan pemberian epinefrin. Pasien ROSC namun masih terpasang ventilator dan belum sadar. Selamat pagi Pak, saya perawat Risma yang akan merawat Bapak pada pagi hari ini. Ini Bapak belum sadar ya Pak, saya tetap akan menjelaskan langkah-langkah yang akan saya lakukan pada Bapak. Kami akan terus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk keadaan Bapak agar lebih baik lagi. ET kurang 7,5 masuk hingga angka 22 cm di tepi bibir. Fiksasi kuat, tidak ada pergeseran, mukosa sekitar tampak lembab, tidak ada tanda iritasi atau pendarahan. Pergerakan dada simetris, suara napas vesikular, lateral tidak terdengar lagi ataupun wheezing, tidak ada bunyi tambahan, dan jalan napas tercegah. Tensi darah 98/60 mmHg, nadi 64 per menit, RN 22 kali per menit, ventilator asisten, SpO2 96%, suhu 36,5 derajat Celcius. Pasien tidak membuka mata, tidak bersuara, tidak ada gerakan ekstremitas, tidak ada kejang, pupil skor 3 mm, dan refleksi cahaya plus. Pasien belum sadar, tanda vital relatif stabil, rencana yaitu melanjutkan pemantauan tiap jam, pantau risiko peningkatan TIK, serta pastikan ET dan ventilator tetap optimal. Permisi Bu Perawat, saya mau tanya, sekarang keadaan Bapak gimana ya Bu Perawat? Saat ini kondisi Bapak sudah kembali ada di denyut jantung dan tekanan darahnya cukup stabil. Itu artinya jantungnya sudah bekerja kembali setelah henti jantung tadi pagi. Namun Bapak masih belum sadar sepenuhnya. Kami akan terus pantau kondisi kesadarannya secara berkala dan akan memastikan semua perawatan pendukung tetap bekerja dengan baik. Iya Bu Perawat, tapi apakah Bapak akan sadar Bu Perawat? Kita semua berharap ke arah perbaikan. Respon kesadaran memang butuh waktu. Kami juga akan bekerjasama dengan tim dokter dan tim rehabilitasi untuk memantau serta mendukung semua proses pemulihan. Mohon Bapak dan Ibu tetap tenang dan terus bertahan ya. Iya, makasih Bu Perawat, saya permisi dulu. Perawat Zaki, tolong pantau kondisi Tuan S ya, karena saya akan memasukkan data pasien yang lain. Baik Perawat Risma, saya akan memantau kondisi pasien Tuan S. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Selvi. Di sini saya akan memeriksa kondisi Bapak, nggih. Permisi ya Pak. ETT masih pada angka 22 cm, fiksasinya juga sudah kuat, tidak ada pergeseran, mukosa oral tampak lembab, tidak ada edema, laring atau aspirasi, sekresi minimal sudah jernih. Tekanan darah 102/62 mmHg, nadi 66 kali per menit, laju napas pasien 20 kali per menit, via ventilator, SpO2-nya tadi 98%, suhu 36,6 derajat Celcius, hemodinamik masih dalam batas normal. Tidak ada reaksi otot bantu nafas, tidak ada tanda distresi pernapasan atau aspirasi, jalan napas pasien tetap paten. Jalan napas stabil, tidak ada komplikasi, tanda vital normal, kesadaran belum membaik. Akan saya lanjutkan observasi lanjutan dan laporan bila ada perubahan klinis. Permisi Bu Perawat, saya mau tanya lagi. Baik, Bapak saya gimana ya Bu? Apakah sudah ada perubahan? Apakah Bapak sudah sadar? Oh iya, begini Bu, Bapak saat ini masih belum sadar ya. Tapi kondisi pernapasannya sudah baik, tidak ada sumbatan ataupun tanda bahaya lainnya yang mengenai Bapak. Untuk tanda vitalnya itu sendiri tadi udah normal ya Bu ya. Kami akan terus pantau dan memberikan perawatan yang intensif kepada Bapak seperti itu. Jadi Bu tolong bersabar dan banyak berdoa ya untuk kesembuhan Bapak. Iya, berarti harus masih menunggu lagi ya Bu? Iya Bu, betul. Kita sama-sama menunggu ya, ada Bapak ya. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Perawat. Ya, sama-sama.
Iya ada dok, pasien Tuan S, kamar Dahlia 3. Usianya 65 tahun ya? Iya benar dok. Saya cek dulu rekam medisnya. Ini dok, rekam medis pasien. Ini masih nggak sadar ya, Sus? Iya dok, masih belum sadar. BCS-nya masih S1 ke 1 M2 ya? Iya masih. Iya. Ya udah, baik kita periksa dulu ya kondisi Tuan S. Baik dok. Permisi perawat Krisna. Selamat siang Tuan S. Permisi ya, saya periksa dulu. Dok, GCS pasien masih S1, F1, M2. Ya. Pupilnya isi core, terus bilateral. Tidak ada gerakan spontan ataupun respon terhadap nyeri. Oke, baik. Saya periksa dulu. Ya. Oke, ini tadi pagi tidak ada perubahan yang signifikan ya? Iya, benar dok. Kalau untuk tekanan darah sama saturasi oksigennya tadi gimana? Tadi itu tekanan darahnya 100/64, nadinya 68, laju napasnya 20, untuk SpO2-nya 98, suhunya 36,7, stabil dok. Oke, kalau untuk FiO2-nya masih 100% ya? Iya, masih 100 dok. Mode FIMP, terus PP 450, HM-nya 14, PIP-nya 5, ventilator berjalan baik dok. Oke, siap. Baik, untuk ventilasinya kita pertahankan seperti ini dulu ya, kawan. Kalau tetap stabil, nanti sore kita evaluasi lagi untuk mulai menurunkan FiO2-nya secara perlahan. Kemudian nanti kita rencanakan untuk CT scan juga, CT scan kepala. Untuk sore ini nanti, kita perlu tahu apakah ada cedera anoksia setelah dijantung tadi pagi, seperti itu. Ya, siap dok. Baik, oke, siap. Baik, Tuan S sudah selesai ya. Saya dan perawat pamit terlebih dahulu. Ya dok. Mari. Mari pak. Mari dok, silakan. Ya, terima kasih perawat. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Baik, mohon maaf sebelumnya dengan ibu siapa dan apa hubungannya dengan pasien ya? Saya Bu Ayu, saya sebagai istri Tuan S. Bagaimana keadaan suami saya sekarang? Baik, Bu Ayu. Bu Ayu ikut kami saja ke ruang perawat, nanti saya jelaskan kondisi Bapak di sana ya. Oke, baik Bu. Ya, mari Bu Ayu. Bu. Mari Bu Ayu, silakan duduk terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, baik Bu Ayu. Saya senang Ibu ada di sini. Saya tahu ini mungkin nggak mudah buat Ibu, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sejelas-jelasnya agar Ibu bisa ikut memahami kondisi suami Ibu ya. Tapi belum sadar juga ya dok. Saya takut sekali, saya nggak tahu lagi bagaimana. Bu, saya mengerti. Ini mungkin masa yang penuh ketidakpastian dan bisa membuat siapapun merasa sangat cemas seperti yang Ibu rasakan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ketidaksadaran setelah henti jantung seperti yang dialami suami Ibu bukanlah hal yang tidak lazim. Butuh waktu lagi bagi otak untuk memulihkan diri, apalagi setelah sempat kekurangan oksigen seperti yang dialami suami Ibu tadi pagi. Seperti itu Ibu. Kemudian untuk respon pasien terhadap CPR sangat menentukan. Lamanya henti jantung, seberapa cepat kami memulai tindakan, dan bagaimana kondisi otaknya setelah itu, semuanya saling berkaitan. Tapi sampai saat ini kondisi vital suami Ibu itu cukup stabil dan itu merupakan tanda yang sangat baik Ibu. Berarti masih ada harapan kan dok? Tentu saja ada Bu, harapan itu selalu ada. Tapi kami juga perlu jujur bahwa proses pemulihan ini bisa lebih lambat dan sangat individual. Ada pasien yang menunjukkan perbaikan dalam hitungan hari, ada juga yang butuh waktu berminggu-minggu. Kami terus memantau secara berkala, setiap jam termasuk gerakan tubuh, refleks, dan reaksi terhadap nyeri. Nanti tim perawat juga akan membantu. Jadi sekarang keadaan suami saya masih koma ya dok? Betul, untuk secara medisnya kami sebut itu sebagai penurunan kesadaran ya Ibu. Untuk skor BCS-nya atau skor kesadarannya saat ini itu S1, V1, M2. Itu artinya Bapak belum membuka mata, belum ada suara, dan belum ada pergerakan spontan terhadap rangsangan yang telah diberikan. Tapi ini penting, pupilnya masih responsif terhadap cahaya. Itu menunjukkan bahwa batang otak masih bekerja dan itu pertanda positif bagi Bapak, seperti itu. Suami saya apakah ada kemungkinan kerusakan pada otaknya? Itu yang sedang kami evaluasi saat ini Bu, tapi belum bisa menentukan pastinya sekarang. Sore ini nanti kami akan rencanakan CT scan kepala. Pemeriksaan ini sangat penting untuk melihat kondisi jaringan otak milik Bapak. Apakah ada pembengkakan, perdarahan, atau tanda cedera anoksia karena kekurangan oksigen saat henti jantung yang dialami Bapak tadi pagi, seperti itu. Kalau hasilnya buruk, berarti dia nggak akan sadar lagi dok? Ibu, kami tidak ingin memberikan harapan yang palsu, tapi kami juga tidak ingin membuat Ibu kehilangan harapan. Banyak hal yang bisa terjadi. Beberapa pasien membaik secara perlahan, ada yang butuh dukungan ventilator lebih lama, ada yang bisa sadar walaupun butuh waktu. Kami akan terus memberikan perawatan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Tapi kami juga akan jujur kepada Ibu bahwa setiap perkembangan yang penting saat ini adalah menjaga kestabilan fungsi vital Bapak terlebih dahulu, seperti itu. Saya ingin
suami saya bisa sama-sama sama Ibu walaupun sebentar saja. Baik Ibu, ini juga harapan kami saat ini. Kami semua di tim ICU, dokter, perawat, tim medis lainnya berusaha untuk menjaga beliau, menjaga Bapak sebaik mungkin. Setiap hari, setiap jam. Kalau ada perubahan sekecil apapun, kami pasti akan kabari Ibu seperti itu. Terima kasih dok, terima kasih sudah jujur. Saya titipkan semuanya pada Indonesia. Pasti Bu, pasti. Ibu juga jangan lupa untuk menjaga diri dan doakan Bapak. Semoga Bapak segera menunjukkan perbaikan ya Bu ya. Kami tahu mungkin ini sangat berat bagi Ibu, bagi putri Ibu, bagi keluarga Ibu yang lain. Tapi di sini Ibu perlu kuat supaya bisa terus mendampingi beliau. Kapanpun Ibu ingin tanya atau bicara, kami siap. Ibu tinggal ke sini dan bertanya dengan Bapak perawat atau dengan saya. Seperti itu ya. Baik dok. Bu, kami semua di sini ada untuk Ibu dan keluarga Ibu. Jadi Ibu di sini tidak sendiri ya. Iya, bukan begitu ya Dok ya? Iya betul. Ibu harus semangat dan kuat demi Bapak, demi Ibu sendiri, dan juga yang terpenting demi anak-anak. Anak-anak pasti pengen ibunya tetap kuat, bapaknya juga ada perubahan yang lebih baik seperti itu ya. Jangan lupa berdoa, kami di sini juga akan membantu doa untuk kesembuhan Bapak. Seperti itu. Baik. Terima kasih dok. Terima Iya, kasih dok. sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Ayo.